Sebenarnya karena saya di gereja kami itu udah jalan offline dan online dari sudah sejak lama, Pak. Jadi kita integrasinya menurut saya justru semakin bagus kalau dari sisi dari pengalaman kita beberapa tahun ini. Kenapa semakin bagus? Karena kita bisa menjangkau orang-orang yang tadinya misalnya contoh, tadinya dia kebaktian di tempat kita. Dia pengen mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Misalnya ada orang yang semua yang kalau dia sudah lama berjemaah di situ, walaupun dia di Amerika, di Australia, dia tetap pengen mendengarkan itu. Nah, nggak usah ibadah minggu, Pak. Ibadah doa fajar saja yang tidak wajib. Itu aja saya lihat ya dari Dublin, dari Irlandia, dari Australia, dari New York, kenapa mereka ternyata itu kebutuhan. Jadi menurut saya justru bagus. Jadi O2O kalau menurut saya dua-duanya jalan, ada yang bisa dijangkau dan seperti tadi Pak Agus sampaikan, kebutuhan yang hilang dari online adalah kebutuhan fellowship, kebutuhan kebersamaan. Itu sampai jemaat kapan. Nah, seperti itulah ya. Jadi saya bisa ngerti walaupun tidak disurvei pun pasti kebutuhan itu akan sangat tinggi karena sudah 4 bulan, hampir 4 bulan. Nah, jadi menurut saya, saran saya ya, O2O ini menurut saya mesti jalan semakin bagus. Menurut saya bagus dua-duanya dan kita bisa menjangkau malah lebih banyak gitu. Dan nggak mungkin mematikan. Buktinya dulu saya jalan yang digital, yang just online, YouTube tetap jalan, ini juga tetap jalan. Streaming jalan, ini juga jalan. Nggak mempengaruhi juga. Bahkan lebih banyak yang bisa ditolong. Luar biasa. Baik, Pak Agus mau menambahkan? Ya, mungkin saya tambahkan sedikit saja. Jadi kita itu melihat begini, rasa takut terhadap teknologi sebagainya itu mesti diatasi begitu. Karena seperti kita minum obat, yang penting kita tahu indikasi, kontraindikasi, dan juga dosisnya. Gitu. Itu sebabnya dosisnya juga penting untuk diajar ke jemaat. Jangan sampai jemaat tenggelam di dalam begitu banyaknya pelayanan ini, akhirnya kering sendiri, lalu lonely, dan sebagainya, desperate. Begitu. Karena brain kita juga bisa capek sekali, Pak. Saya jadi ketika ini jadi capek juga sebenarnya setelah COVID ini, Pak. Karena Zoom itu nggak bisa melarikan diri kan, Pak ya. Jadi dari pagi sampai malam itu nggak habis-habisnya. Jadi berapa hal, Pak. Yang pertama tadi Pak Wiryo betul, saya percaya sekali bahwa ibadah itu akan sangat nolong lah. Karena banyak orang juga yang tidak bisa ikut. Kami ada satu pelayanan yang jemaatnya itu ikutnya di Kuwait gitu. Di Kuwait ternyata ada tenaga kerja Indonesia di situ ikuti ibadah online kami. Lalu dia sharing ke teman-temannya yang lain di Kuwait. Begitu. Jadi mereka ikut kebaktian begitu. Nah, kita bersyukur dapat jemaat juga dari di Kuwait sekarang begitu, Pak. Jadi beberapa negara gitu ya. Jadi hari Minggu itu yang komen itu bisa dari Seattle, dari Sydney, dari mana-mana, termasuk dari daerah-daerah. Ada yang dari Sragen, dari mana itu juga kami senang sekali dari NTT gitu. Jadi intinya ibadah itu hari Minggu saya rasa itu jadi berkat. Itu jadi berkat. Itu akan menjadi satu tren di mana orang dulu kan takut sekali kalau ketahuan ke gereja lain, takut dimarahin gembala atau majelis. Sekarang kan majelisnya juga ikut jajan, Pak, sekarang. Udah biasa lah. Dan ini kebersamaan, ini sudah bagus, saya rasa itu baik ya. Di antara gereja juga saling belajar. Kami juga belajar nanti dari Pak Wiryo, dari gereja-gereja lain, kita juga belajar begitu, Pak. Jadi saling belajar. Yang kedua adalah untuk tadi, Pak, dari misi, Pak. Kami melihat digital ministry ini akan sangat penting untuk misi di Indonesia, Pak, di daerah-daerah. Kita pergi ke sana ongkosnya mahal, Pak. Segala macam juga, tapi ini kita bisa pakai betul-betul. Kami ada pelayanan, kami ada puluhan lah missionary lokal, Pak, di seluruh Indonesia sampai di daerah-daerah, dan kami percaya bahwa mereka bisa akan lebih efektif dalam hal ini. Ketiga adalah rapat, Pak ya. Ya kita bersyukurlah dengan ini kita tuh rapatnya nggak ada yang bolos, semuanya bisa kita kejar begitu. Iya betul. On time dan sebagainya, murah juga. Biasa kalau kami rapat itu majelisnya bisa dari berbagai daerah, Pak, datang. Bahkan dari luar negeri itu kan mahal sekali. Itu bisa kita combine nantinya ketemu dengan tidak ketemu begitu. Kemudian pembinaan yang tadi saya share dengan Bapak Ibu adalah
hasil riset yang kami adakan, kuantitatif yang simpel saja terhadap orang-orang yang dalam pembinaan. Dan hasilnya luar biasa. Kami juga adakan sedikit interview, Pak, in-depth interview dengan beberapa dari mereka. Kita coba gali pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan. Mereka umumnya merasa ini saat di mana mereka growing. Karena biasa kita kasih mereka bahan pembinaan, lalu ada interaksi, tanya jawab dan sebagainya. Lalu kita ada guided ya, ada guided study tadi, karena kita bikin paket-paket sehingga mereka kami harapkan ayo kita dorong semua. Jadi saya sih melihatnya positif saja dengan digital ini akan menolong jemaat bertumbuh, meskipun tadi kita harus sadar batasan-batasan yang dimana kita harus juga berhenti di situ.